Kita melanjutkan membahas kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kita masih pada adab ma'al khalqi, khususnya yaitu adab az-zawjain, yaitu adab-adab kehidupan antara suami dan juga istri, ya. Kehidupan antara suami dan juga istri. Dan pada hari ini kalau di buku terjemahannya itu kita masuk pada halaman 174, yaitu kalau di buku ini yaitu bab judulnya Hukukuz Zaujati 'ala Zauji, kata penulis rahimahullah taala, yaitu hak-hak dari seorang istri, ya, dari seorang suami, ya. Hak-hak dari seorang istri atau hak-hak untuk istri dari seorang suami. Setelah pada pertemuan sebelumnya, entah saya sudah memberikan atau belum, ya, yaitu hak-hak, ya, ada hak-hak yang harus dipenuhi yang sama antara suami dan istri, wajib memenuhinya, ya. Entah saya sudah menyebutkan atau belum, yaitu ada hak-hak di dalam agama Islam yang sama antara suami dan istri, mereka berdua harus saling memenuhinya. Yang pertama yaitu sama-sama mereka berdua, yaitu suami dan istri, sama-sama berhak untuk mendapatkan kesolihan dari pasangannya. Dalam artian yaitu seorang suami berhak mendapatkan kesolihahan dari seorang istri, dan seorang istri berhak mendapatkan kesolihan dari seorang suami, ya. Karena bagaimana mungkin, ya, seseorang bisa menjalankan biduk rumah tangganya kalau seandainya mereka berdua tidak ada menjadi lelaki yang solih, atau bahkan tidak ada menjadi wanita yang solihah. Karena kunci kebahagiaan ialah ketika seseorang memahami agama dan juga mempraktekkan apa yang telah dia pahami. Maka dari itu, Bu, kalau sering panjenengan mendengar bahwasanya kapan dikatakan seseorang itu bahagia ketika menikah dengan lelaki siapa, ketika menikah dengan wanita siapa, seorang laki-laki akan bahagia, yaitu seorang wanita yang paham akan agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Wanita itu dinikahi karena berapa perkara? Karena 4, ya. Yang pertama karena karena harta, kemudian karena kedudukan atau yaitu nasabnya, kemudian karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Kata Nabi SAW, laki-laki disuruh milih fadhfar bidzatid din, pilihlah wanita atau nikahilah wanita karena karena agama. Taribat yadaka, maka seorang lelaki, ya, solih ini bukan hanya dari sisi nilai ilmu pengetahuan. Solih dan solihah itu bukan hanya secara keilmuan saja, tetapi secara praktik dia juga harus bisa mempraktekkan. Jangan sampai nanti seorang istri mendapatkan seorang suami yang homo, kan repot, Bu, ya. Kan repot, Bu, ya. Seorang istri, naudzubillah, wanita dinikahi karena untuk menutupi kedok seorang lelaki yang dia adalah seorang homoseksual. Naudzubillah. Banyak terjadi, Bu? Ada. Kalau saya mau bilang banyak, ya endaklah, janganlah. Naudzubillah. Pekan lalu mungkin Jawa Tengah, seorang penghafal Al-Qur'an, seorang guru juga, ternyata yaitu dia melakukan LGBT terhadap anak didiknya. Naudzubillah. Ya, ini kan bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Makanya Nabi SAW berkata kepada siapa? Kepada para wanita, para ayah, para wali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu atau fa'ankihuhu. Apabila datang seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan juga akhlak, ya. Berarti bukan hanya ilmu tetapi juga praktek, akhlaknya bagus.
ya, fa'ankihuha, maka apa? Fa'ankihuhu, maka nikahkan dirinya. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi au fasadun. Kalau kamu tidak melakukannya, maka yang terjadi ialah apa? Akan terjadi apa? Kerusakan ataupun apa? Yakni fitnah di atas apa? Muka bumi. Yang kedua, yaitu apa? Ya, wanita dan suami itu berhak untuk apa? Mendapatkan masalah apa? Al-kafaah. Al-kafaah itu yaitu apa? Sekufu. Ya, sekufu, Bu, tahu sekufu? Sekufu itu artinya apa? Sepadan, ya. Yang apa? Yang sepadan, ya. Jadi kalau mau menikahkan, ya, wallahu a'lam, ya. Kalau bisa itu jangan yang terlalu terpaut jauh, Bu. Karena kalau terpaut jauh itu khawatirnya, ya saya bilang khawatirnya, yaitu apa? Terjadinya perbedaan kehidupan di antara mereka berdua, akhirnya apa? Menjadikan apa? Kehidupan mereka yaitu apa? Tidak sesuai. Misalnya yang laki-laki udah ngaji, masya Allah, yang perempuannya apa? Belum ngaji, belas, ya. Wah, ini bahaya, Bu. Kasihan siapa sih? Si laki-lakinya ya kasihan, perempuannya mungkin juga apa? Kasihan. Ya, saya tidak mengatakan bahwasanya oh yang perempuan berarti Ustaz mendoakan tidak dapat hidayah, tidak. Tapi agak kasihan bagi laki-lakinya karena apa? Akan terlalu apa? Berat. Misalnya seorang yang udah terkenal ngaji, masya Allah, menikah sama artis yang dahulunya buka-bukaan, kan repot, Bu. Nah, berat, Bu. Ya, itu godaannya apa? Cukup berat, ya. Begitu pula yaitu apa? Ketika siapa namanya? Misalnya perempuannya sudah mengaji, kemudian dinikahi oleh apa? Seorang laki-laki yang belum mengaji sama sekali, berat, Bu. Karena saya pribadi pernah mendapatkan cerita dari seorang ayah, ya, dan juga istrinya, ibunya, yaitu apa? Anaknya sekarang apa? Menjalani kehidupan yang cukup berat dari seorang suami yang dia itu apa? Ya, awal-awal menikah, masya Allah, mau belajar, alhamdulillah, qadarullah wa masya'a fa'al. Sekarang apa yang terjadi? Yaitu apa? Suaminya balik ke habitat aslinya, ya kan? Na'udzubillah, merokoknya jalan, ya kan? Kemudian pulang malamnya jalan lagi, ya kan? Kemudian ya yang lain-lain, ya. Contohnya misalnya apa? Laki-laki yang ganteng banget, ya, ganteng banget, nih esok nyari pasangan apa? Misalnya perempuannya juga apa yang ya sepadan lah, ya. Itu juga penting, Bu, ya. Kenapa? Ini agak diisyaratkan, Bu, ya. Pernikahan antara siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, yang dimana tahu ya, Zaid bin Harithah itu adalah apa? Kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah menikah dengan siapa? Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Kalau enggak salah, Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha itu adalah orang yang cantik jelita, ya. Ya, cantik putih, ya, cantik jelita. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ya tidak terlalu tampan, ya. Tidak terlalu tampan, ya. Meskipun ada sebagian saya pernah mendengar, ya, Zaid bin Harithah itu adalah ganteng, ya. Maka apa sebaliknya kalau enggak salah, ya. Zaid bin Harithah yang ganteng, yang perempuan yang tidak, yang enggak salah, saya lupa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pernikahan mereka tidak bertahan lama, ya. Pernikahan mereka bertahan lama. Ini memberikan isyarat kalau seandainya di kalangan para sahabat ada terjadi seperti itu, apalagi apa di kalangan bagi kita. Tapi ingat, meskipun al-kafah ini adalah hal yang sangat disyariatkan, tapi jangan lupa pilih al-kafah itu dari sisi apa? Agama, ya. Jadi ibu-ibu jangan bermain apa istilahnya, ya, judi yang enggak judi, Bu, ya. Dalam artian begini, ya. Misal anak perempuan panjenengan masya Allah, ya, akhlak bagus, nilai di sekolah bagus, kemudian prakteknya juga bagus, ya kan, hafalannya banyak, maka jangan eman-eman, Bu, kalau dinikahkan oleh seorang lelaki yang mungkin belum bisa mengimbangi dalam hal-hal ini. Kemudian selanjutnya, ya, di antara hak yang laki-laki harus mendapatkannya, perempuan juga harus mendapatkan, yaitu hak tazayyun. Tazayyun itu berhias. Laki-laki berhias, perempuan juga berhias.
Laki-lakinya ganteng di hadapan istrinya, perempuannya apa? Juga apa? Cantik di hadapan siapa? Suaminya. Ya. Kenapa, Bu? Karena hikmah disyariatkan pernikahan itu agar apa? Agar kita bisa apa? Merasa tentram ketika menghadapi pasangan kita. Ya kan? Agar kita di hati kita menjadi apa? Tenang ketika apa? Ketika kita memandang pasangan kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, ayat yang sering panjenengan dengar. Kata Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum atau min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Kata Allah berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "an khalaqalakum," ya, "min anfusikum," yaitu Allah Taala menciptakan untuk kalian dari diri kalian, yaitu apa? Azwaja, pasangan-pasangan. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar yaitu apa? Kalian merasa tentram, damai, tenang dengan apa? Dengan pasangan kalian masing-masing, ya kan? Yang selama ini sebelum menikah, ya, kalau lihat cewek, wah langsung goncang semuanya, ya kan? Ini lihat perempuan dikit, wah, lihat perempuan dikit apa? Wah, jenengan juga demikian mungkin, ya. Sebagian para ummahat ketok ganteng Siti, wah, ya kan? Apalagi ketok ganteng-ganteng yang ganteng lokal, Bu, ya. Ganteng lokal ketemu ganteng Indo tuh ngeri, Bu, ya. Yang Indo ketemu apa lokal. Nah, seperti itu, ya. Tapi ketika panjenengan menikah dengan suami, maka apa? Maka suami itu wajib bagi dirinya berhias untuk siapa? Untuk istrinya. Dan seorang istri juga apa? Wajib berhias untuk siapa? Suaminya. Makanya di antara ciri wanita solihah, ya lihat, di antara ciri wanita solihah ialah yaitu apa? Kalau kita pandang itu akan apa? Menyenangkan. Wa inna dara ilaiha sarrathu. Ketika suaminya memandang istrinya, maka dia akan apa? Membuat apa? Gembira, membuat senang. Begitu pula seorang istri, Bu, ya, kepada para suami, yaitu apa? Ketika seorang istri memandang suaminya, maka juga apa? Akan merasa apa? Merasa tenang, ya kan? Wah, suamiku sih ganteng, Rek. Wah, begitu, Bu, ya. Jadi sama-sama mengingatkan, Bu, ya. Si suami, mohon maaf ya, panjenengan lebih berpengalaman daripada saya. Kan secara umur jenengan lebih banyak makan asam garam daripada saya, sebagian dari panjenengan. Jenengan lebih tahu, ya. Maka kehidupan panjenengan di masa muda itu tetap diawetkan hingga apa? Masa tua. Contoh ya. Ketika masa muda, misalnya suami rajin olahraga, maka masa tua juga apa? Rajin apa? Olahraga. Mas, jenengan sih keker awake, Masya Allah, sip koyo zaman biyen. Apa? Saya memandang pertama kali jenengan, Masya Allah, itu senang, Bu, istri, Bu. Begitu pula seorang suami memandang apa? Istrinya, "Dik, Masya Allah, panjenengan sip." Iya, Mas, jenengan biayai terus, coba enggak dibiayai. Ya kan begitu, ya. Tapi kan cantik enggak harus dengan apa? Skincare yang mahal, saya enggak tahu, ya. Berapa harga skincare? Saya enggak pernah beli skincare soalnya. Nah, itu senang, Bu, ya. Maka hendaknya kita ini apa? Senantiasa membuat bahagia siapa? Pasangan kita, ya. Membuat bahagia yaitu apa? Yakni suami atau istri kita masing-masing. Maka dari itu, Bu, di antara tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat yang ke-19, ketika Allah Ta'ala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," dan pergaulilah para wanita itu dengan apa? Cara yang ma'ruf. Apa di antara tafsirnya? Yaitu apa? Tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha. Mohon maaf. Faf'al anta biha mithlahu kama qala ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa sih maksudnya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Kata Allah Ta'ala berfirman, "Tayyibu aqwalakum lahunna." Yaitu apa? Perbaikilah ucapan-ucapan kalian kepada siapa? Kepada para istri kalian. Ya. Ojo, Dek, ya. Ojo, Dek, kabeh-kabeh, Dek. Nek iso iku
Kan beda Bu ya. Kan beda nada tuh beda anu loh Bu ya. Beda tanggapan. Kalau misalnya sebagian panjenengan mungkin mohon maaf ya. Saya pernah mendengar tapi ini cerita saja ya. Jangan ini faedah ya. Ada sebagian pasangan saya dengar, saya tahu nama istrinya ya. Kalau saya tahu nama istrinya, dia manggil nama istrinya. Nama istrinya misalnya siapa? Susi. Kan enggak enak Bu ya. Kenapa enggak tahu ya kalau sejak mereka awal menikah manggilnya Susi ya, saya enggak tahu ya. Misalnya Sus, ya kan? Kan seharusnya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang bagus ya. Begitulah. Bukan hanya panggilan tapi nadanya itu juga berbeda Bu ya. Kalau ya laki-laki itu wallahu alam ya. Laki-laki itu senang ya Bu ya. Bukan senang ya, pada umumnya itu senang dengan wanita yang manja Bu. Itu laki-laki senang Bu. Pada umumnya laki-laki itu senang dengan apa? Lelaki apa yang manja ya. Mohon maaf. Dengan perempuan apa yang manja. Mohon maaf, saya salah sebut ya. Makanya seorang ayah itu biasanya pada umumnya, mohon maaf, pada umumnya seorang ayah itu lebih dekat kepada anak apa perempuannya, ya. Karena di telinganya para lelaki itu senang dengan suara-suara lembut seperti itu, ya. Kalau seorang wanita, wallahu a'lam, ya mungkin juga dengan apa suara yang bagus, misalnya itu kan senang perempuan digitukan. Maka perbaiki ucapan-ucapan. Wahsinu af'alakum, dan juga apa perbaguslah, yaitu apa ini kelakuan kalian, wa hayatikum, dan perbaguslah yaitu apa? Mohon maaf, hay'a yakni apa? Penampilan kalian. Jadi Imam Nuqayyim menjelaskan apa maksudnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini nasihat kepada para lelaki dan pergaulilah mereka para wanita dengan cara yang baik, yaitu apa? Perbaikilah ucapan-ucapan kalian ya, kata-katanya, nadanya diperbaiki, kemudian apa? Kelakuan kita diperbaiki, kemudian penampilan diperbaiki bihasabi qudratikum, sesuai dengan apa? Kemampuan kalian, kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian wahai kaum lelaki senang kalau seandainya apa? Para istri juga apa? Demikian. Paham maksudnya Bu ya? Jadi sebagaimana seorang laki-laki senang ya kalau istrinya itu cantik, nadanya bagus, akhlaknya bagus, maka para lelaki juga harus apa? Berhias untuk apa? Di hadapan siapa? Di hadapan istrinya. Makanya Bu, para lelaki itu ya nek nang omah gawe tancu sekarang enggak ada tancu Bu ya. Anak sekarang enggak ada tahu tancu ya. Ummahat yang lama tahu tancu kan? Tahu ya? Yang umat yang sekarang tidak tahu tanco, paling tahu tanco. Kalau sekarang kan mereknya apa? Pomade itu ya. Itu zaman saya SMP masih pakai. Sekarang udah enggak, saya wis tak botak terus wis. Simple. Yang motong istri lagi wis, hemat saya uang. Tanco ya. Saya dulu lihat orang rambutnya klimis-klimis, orang-orang yang dahulu ya. Saya tanya, ada besannya kakek kami itu punya besan. Saya tanya, saya mengelak, Pak pangapunten Pak, rambut bapak itu kok bisa klimis begini pakai Gatsby tak Pak? Saya sebut Gatsby karena dulu di masa saya Gatsby. Oh enggak, ini tanco ini. Tanco ya. Atau pakai lidah buaya, pakai deodoran ya untuk ketiaknya, atau semisalnya semampunya. Maka apa? Hendaknya seorang laki-laki yaitu apa? Dan perempuan sama-sama berhias ya. Yang keempat yaitu apa? Ya, yang keempat, seorang suami dan istri sama-sama berhak untuk apa? Mendapatkan kesuburan ya, baik dari laki-laki ataupun apa siapa perempuan, ya kan? Karena ternyata wallahu a'lam ada penelitian juga yang mandul itu terkadang bukan hanya seorang apa? Wanita, tetapi bisa terjadi pada seorang apa? Lelaki, ya. Makanya kalau nanti di hadapan para dokter ya yang belum punya anak, mohon maaf, maka jangan apa? Saling menutupi. Udah jujur saja. Nanti ketika diperiksa ya kan, maka apa? Akan ketahuan. Ketika divonis misalnya ya sabar, ya kan, ya demikian. Yang selanjutnya yaitu apa? Perhatikan, yaitu hak
untuk apa? Kalau di sini bukan hak istimta, yaitu apa? Hak untuk mendapatkan kemesraan dari pasangan. Itu sama-sama punya hak. Bukan hanya laki-laki yang mendapatkan kemesraan wanita, tidak, tetapi apa? Seorang wanita juga apa? Mendapatkan hak untuk apa? Kemesraan dari seorang apa? Lelaki, ya. Maka wajar ya diciptakan ini pernikahan agar apa? Agar seorang laki-laki merasa tentram dengan seorang wanita. Begitu pula apa? Seorang wanita itu apa? Merasakan tentram dengan kehadiran apa? Seorang apa? Lelaki, ya kan? Karena wallahu alam juga ya, kami melihat, mohon maaf, sebagian para wanita yang mungkin ya tidak memiliki pasangan, kehidupannya tidak bebas, Bu. Dalam artian apa? Dia mau kemana-mana, dia akan apa? Berpikir apa? Panjang, ya kan? Sama kayak misalnya di rumah belajar kami ya, kalau kami ingin mengadakan rihla atau perjalanan, kita mesti nggak mau keluar yang dari jarak safar, karena kita mengharapkan apa? Ada yang mohon maaf yang masih sendiri juga bisa ikut, kasihan Bu, soalnya nggak bisa ikut Bu, ya kasihan ya wah. Makanya saya mikir udahlah yang dekat-dekat aja. Makanya selama ini kan paling banter ke Pacet, Trawas, ya kan, kemudian ke Mojokerto, ya nggak jauh-jauh, karena kasihan kami memandangnya dalam artian apa? Anaknya juga berhak untuk ikut, ya kan, makanya kami nggak pernah jauh-jauh. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, ya kita baca kitabnya. Di antara hak-hak seorang istri dari pasangan itu suami, yaitu apa? Yajibu 'ala zawji izaa zaujatihi al-qiyamu bil adabit taliyati. Ya. Seorang suami ya, dia ini atau seorang istri, ya betul ya, seorang suami hendaknya dia bermuamalah dengan muamalah yang baik. Yang pertama, mohon maaf, di antara hak seorang istri dari suaminya yaitu apa? An yu'ashiraha bil ma'ruf, ya sebagaimana tadi sudah diterangkan, yaitu apa? Hendaknya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara apa? Yang baik. Ya, yang apa? Yang baik. Apa sih maksud yang ma'ruf di sini, Bu? Ya sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat di situ, selama tidak melanggar syariat, maka apa? Pergauli dengan cara apa? Yang baik. Misalnya ya, wallahu a'lam ya, misal ada mungkin di sebuah daerah haram bagi laki-laki untuk apa? Megang umbah-umbah misalnya. Misal, saya nggak tahu Bu ya. Aib bagi seorang laki-laki megang apa? Umbah-umbahan ya. Maka ketika itu memang sudah kebiasaan, sudah, maka kita misalnya merupakan kehormatan di tempat tersebut ialah seorang wanita, yaitu apa? Dia nyuci-nyuci setiap hari, maka apa? Dicuci nggak ada masalah ya. Atau misalnya di antara cara berbuat ma'ruf kepada siapa? Kepada seorang istri misalnya, kalau berbuat kesalahan sedikit ya, masyarakat situ langsung sebagiannya yaitu apa? Suaminya membelikan emas, ya Masya Allah, ya kan? Maka apapun cara yang ma'ruf, selama itu tidak melanggar syariat di dalam agama Islam, maka hendaknya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara apa? Yang baik. Contohnya seperti disebutkan itu apa? Fayut'imuha idza ta'ima. Ya, memberi makan apabila dia juga apa? Makan. Jadi kalau suaminya makan ya, maka apa? Istrinya juga apa? Makan. Ya, ingatkan suaminya, Bu, kalau lagi luar kota atau lagi apa? Lagi dinas, agak pulang agak malam, ya kan? Mas, ya ada anak di rumah, titip lah Mas ya. Apa kek terserah, kalau ada rezeki, ada nggak ada masalah Bu ya, tidak ada masalah. Tidak mengajarkan untuk meminta-minta, tidak, ya kan? Maka itu cara-cara yang ma'ruf ya. Tapi suami juga harus tahu ketika dia di luar rumah, jangan apa? Jangan egois. Suaminya makan neraktir kawan-kawannya harga sampai 2 juta 3 juta bilnya, istrinya ditukono sing rego 20.000. Ya, kurang pas Bu ya. Kurang pas. Misalnya suaminya makan nikmat, yaitu apa? Padang misalnya dengan kawan-kawannya. Bilnya habis berapa? 1 juta sekian.
Maka apa? Tanya istri, oh istriku senang apa ya? Oh senang gulai tunjang. Nah, bawakan gulai tunjang, Bu. Bawakan. Oh istriku senang apa? Dendeng batok apa? Batotok apa? Batokok ya. Bawakan dendeng batokok ya. Bawakan. Meskipun dendeng, oh di rumah ada nasi mubadir, kalau nasinya dari sini, maka bawakan dendengnya. Oh istriku senang telur barindo. Tahu ya telur barindo ya? Bawakan, Bu ya. Oh istriku senang apa? Gulai kepala ikan. Bawakan, Bu ya. Selama masih mampu bawakan ya. Maksudnya ini suaminya ya. Ini apa suaminya. Maka bawakan untuk siapa? Untuk istrinya. Kemudian wa an yaksuha idaktasa, yaitu apa? Kalau suaminya beli pakaian ya kan, kalau bisa Pak istrinya pun lihat pakaiannya sudah mulai usang apa tidak. Ketika sudah mulai usang dan harusnya ganti, maka gantikan, Bu. Ya, gantikan. Jangan suaminya dapat terus, istrinya apa enggak dapat, ya kan? Kasihan, Bu ya. Ini enggak bagus kehidupan seperti ini. Wa an yu'addibuha idza khafa nushuzaha bima amarallahu an yu'addiban nisa'u bi an ya'idha min ghairi sabbin wala syatmin. Di sini disebutkan yaitu apa? Suami diperintahkan untuk mendidiknya. Ya, karena perempuan itu, mohon maaf, laki-laki juga ada. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga ada. Meskipun perempuan itu lulusan dari sekolah-sekolah Islam, mungkin masih ada yaitu apa? Sikap-sikap apa? Pembangkangan ya. Makanya disebutkan yaitu apa? Mendidiknya apabila kita khawatir dia melakukan apa? Nusyuz, yaitu apa? Pembangkangan. Ya. Karena pembangkangan itu banyak modelnya. Bukan hanya mohon maaf enggan diajak berjima saja. Enggak, itu bukan hanya itu pembangkangan. Dalam hal lain juga bisa dia melakukan apa? Pembangkangan. Misalnya ya, sholat subuhnya males-malesan. Ya. Atau apa? Mohon maaf. Perempuan itu kan waktu sholatnya kan lebih luas ya, lebih panjang. Mohon maaf saya enggak merendahkan wanita ya, tidak. Misalnya mohon maaf yaitu apa? Sholatnya hingga hampir keluar waktu. Misalnya lohore saiki jam piro, Bu? 11:30 ya. Anggaplah 11:30. Ngerjakno lohore jam piro? Jam 2:40. Ya kan? 11:30 wayahe nyusul apa? Arek sekolah, mari mulai sekolah, golek apa? Mampir nang sego campur, ya, atau nang poin cafe sampai apa jam 1 mulai tekan omah jam 1:30 apa? Leye sik sampai jam piro? 2:30 bendino koyok ngene misalnya. Maka dari itu, maka seorang suami diperintahkan untuk apa? Mendidik istrinya untuk dia bisa apa? Agar tidak menjadi apa? Wanita yang membangkang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kaum lelaki untuk apa? Untuk mendidik para istrinya ya. Dengan cara apa? Dengan memberikan pelajaran-pelajaran min ghairi sabbin wala syatmin, dengan memberi pelajaran tanpa adanya hinaan dan juga apa? Tanpa adanya celaan, wala takbihin, dan juga apa? Tanpa adanya apa? Menjelek-jelekkan, tidak boleh. Ya. Jadi kalau suami ya, ini kewajiban suami ya, karena saya sini laki-laki ya, ini menghadap ke saya semua tulisan ini sebetulnya. Maka hendaknya ya seorang suami dia itu apa? Bermuamalah dengan muamalah yang bagus. Fa in ata'at ya, kalau dia seandainya dia mau nurut, perhatikan, maka ini sudah cukup. Wa illa hajaraha, kalau seandainya enggak mau nurut maka apa? Dihajar itu maksudnya apa? Ya, dipisah ranjang, ya, diboikot, ya. Fil firas wa illa hajaraha fil firas, yaitu apa? Dihajar dia dengan apa? Dengan pisah ranjang. Fa in ata'at ya, kalau dia mau nurut alhamdulillah.
Wa illa dorobaha. Nek gak nurut apa dipukul. Tapi alhamdulillah Bu, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah saya belum pernah mukul. Alhamdulillah. Jenengan jangan sampai Ibu dipukul Bu ya. Nek jenengan tuh dipukul tuh nek rasanya kok kulane mbangkang banget ya. Kayak anak-anak sing angel apa dituturi. Jangan Bu ya. Ya umahat ya, para umahat ojo sampai apa? Jangan sampai apa? Pukulan itu adalah hal yang mendidik panjenengan. Jangan. Ya, udah kebacut kalau udah dipukul tuh Bu ya. Tapi fi ghairil wajhi, kalau mau dipukul itu boleh, tetapi apa? Selain dari apa? Wajah dorban ghaira mubarrihin, yaitu dengan pukulan yang tidak apa? Melukai, mencederai. Dipukul sampai bengep ya. Jangan Bu ya. Jangan, KDRT namanya. Makanya Islam itu Masya Allah ya, mengatur hidup itu sampai apa, masalah perumah tanggahan jangan apa dipukul hingga apa mencederai. Enggak boleh dalam Islam Bu ya. Dipukul sampai apa mimisan, jangan Bu. Naudzubillah. Dipukul sampai apa kepalanya sobek sedikit, jangan. Adakah sebagian pasangan suami istri kalau lagi bertengkar hebat mengerikan, istrinya dijongkrakno, didorong sampai apa kena ujungnya meja, kena ujungnya kursi, akhirnya apa benjut, berdarah. Jangan Bu, dalam Islam nggak boleh ya. Makanya panjenengan yang selama ini misalnya dengan suami panjenengan alhamdulillah belum pernah dipukul, itu banyak-banyak bersyukur sama Allah Bu. Kenapa? Jenengan bisa jadi apa? Mohon maaf, sebetulnya jenengan itu sangat membangkang sebetulnya, tapi suami panjenengan apa sangat apa sabar. Makanya bersyukur Bu, berubah. Kalau jangan saya kasih tahu begini, jangan apa? Oh, alhamdulillah suami saya sabar, tapi jangan terus bangkang aja. Enggak. Harus berubah, ya. Atau yang kedua, mohon maaf, ya, bisa jadi apa? Mohon maaf, suami panjenengan apa? Memang enggak mau ribut, sudah malaslah ribut. Atau yang ketiga memang apa? Mohon maaf lagi, yaitu apa? Suami panjenengan memang apa? Tidak bisa memimpin rumah tangga. Jadi harus diurus belas wis. Itu lebih repot lagi, ya. Maka suami ya kalau ingin memukul maka apa pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai, wala yusilu daman. Ya, ini perhatikan Bu ya. Dengan pukulan yang tidak sampai mengalirkan darah. Ya naudzubillah, ya naudzubillah. Kayak terjadi di Madura tuh Bu ya, tahu Bu ya? Tahu beritanya? Ada bukan sepasang, ada seorang istri kepergok apa? Selingkuh dengan apa pasangannya, ditebas langsung sama suaminya. Kan sebetulnya memang betul ya, harga dirinya seorang suami itu dihinakan banget. Cuma sebenarnya kan gampang bagi suami, tak cerai gitu semari toh ya, dicerai, nyenengan, apalagi kan hukum Islam ya. Mohon maaf, hukum apa di negara kita itu repot sekali. Maka apa? Istrinya salah, tapi suaminya dalam hal ini juga agak keliru, yaitu apa? Kenapa harus apa? Suami apa? Membunuh dua nyawa. Meskipun ada perkataan dari para sahabat ya yang menyebutkan kalau seandainya aku melihat istriku bercakap-cakap dengan apa lelaki lain akan apa aku tebas lehernya. Wah, itu saking cemburunya Bu ya. Makanya lelaki itu seharusnya apa punya sikap apa cemburu ya. Tapi naudzubillah sebagian laki-laki sekarang tidak punya apa sikap apa cemburu ya. Saya pernah Bu ya berkunjung ke rumah salah seorang dari kawan kami, saudara kami, ketika istrinya ingin ngentasi jemuran Bu ya. Istrinya itu kan pakai cadar, karena dia saudara jadi tahu saya wajahnya. Ketika dia ngentasi jemuran kan di atas Bu ya, sama suaminya bilang pakai cadar, sumuk mas, pakai masker, sampai sebegitunya Bu. Benar-benar apa menjaga siapa istrinya ya. Mungkin dia cemburu berat ya. Cemburu berat, tidak pengen apa wajah istrinya apa nampak di hadapan apa para lelaki. Maka dia itu sumuk mas, istrinya bilang sumuk mas, pakai masker ya. Karena kalau maskeran sini apa ketutupan ya. Ada Masya Allah. Kemudian wala yashinu jarahatan au yu'attilu amala atwin minal a'dha'i an adha'i wadifatihi.
Dengan pukulan yaitu apa? Yaitu yang tidak melukai, tidak yaitu menyebabkan apa? Misalnya dengan pukulan yang akhirnya apa? Membuat salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi, jangan. Dipukul sampai buta, jangan. Astagfirullah. Dipukul sampai patah tulang, jangan. Ya apa banteri sampai patah tulang? Ya kan? Dipukul sampai apa? Melbu rumah sakit operasi, jangan. Patah tulang kan operasi juga ya. Jangan Bu, jangan. Ya, jangan para laki jangan. Makanya kata Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-34, Allah mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kata Allah mengatakan, dan para wanita yang kalian takutkan nusyusnya atau pembangkangannya, fa'iduhunna, maka berikanlah pelajaran dengan cara menasihatinya. Wahjuruhunna fil madaji, kemudian apa? Pisahkanlah mereka, yaitu apa? Ranjang dengan dari ranjang-ranjangnya. Maksudnya apa? Jangan enggak, misalnya para suami enggak itu dengan mereka. Wadribuhunna, dan pukullah dengan pukulan apa? Yang tidak apa? Melukai. Fa in ata'nakum, apabila mereka telah mentaatimu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian apa? mencari-cari jalan untuk apa? Menyusahkannya, tidak boleh. Ya. Ya. Dan ini kata Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW ditanya, qala lahu ma haqqu zaujati ahadina alaih, ya Rasulullah, apa hak istri-istri kami, ya, dari hak para wanita kami, dari apa? Dari para lelaki. Antut imaha idza ta'imta, kamu kasih makan ketika kamu makan. Wa antaksuha idza tasaita, kamu kasih pakaian ketika apa? Dia memakai, ketika engkau memakai apa? Pakaian. Wala tadribil wajha, janganlah apa? Memukul wajah. Wala tuqabbih, janganlah menjelek-jelekkan, mencela, menghina. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah apa? Memboikot kecuali apa? Di mana? Di rumah. Maka di antara sikap yang sempurna dari seorang lelaki kepada istrinya ialah apa? Tatkala dia memuliakan siapa? Istrinya. Ya. Di antara sikap kemuliaan seorang lelaki ialah apa? Tatkala dia memuliakan siapa? Istrinya. Ya. Ya, yaitu apa? Dia muliakan istrinya dengan cara apa? Yang tidak menyelisihi apa? Syariat di dalam apa? Agama Islam. Ya. Maka dari itu Bu, ya, seorang suami, ya, ini dalam hadis ini dan dalam ayat ini hendaknya apa? Hendaknya memuliakan istrinya. Perhatikan lagi hadisnya. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Perhatikan Bu. Ketahuilah oleh para sahabat, sesungguhnya hak mereka atas kalian yaitu apa? An tuhsinu ilaihinna, yaitu engkau berbuat baik kepada mereka fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam masalah pakaian dan juga dalam masalah apa? Makanan. Ya. Ini gemersek apa tadi ya? Ada gemersek apa? Gemersek tadi. Ini makan jenengan ini nampaknya nih ya. Loh ya tahu lah. Ayo Bu, yang mohon maaf ya, yang makan gemerseknya dan dikurangi biar segera habis ya. Enggak, mohon maaf agak mengganggu telinga saya. Barakallahu fiik ya. Enggak apa-apa Bu, saya memahami jenengan mungkin enggak sempat sarapan tadi pagi ya, karena memuliakan suami. Sekarang jenengan kajian apa? Dengerin apa? Sambil apa? Ngemil, ya kan? Jangan. Ya enggak apa-apa. Saya enggak melarang, sudah. Tapi kalau bisa segera dihabiskan Bu ya. Barakallahu fiik. Nah. Oh sudah habis. Nah kalau sudah habis sudah jangan gemersek terus kayak oh sudah dibagi. Oh, lagi dibagi. Masya Allah ya. Semoga Allah memberkahi yang memberi makanan, Masya Allah. Semoga Allah tambah rezekinya, ya Allah, amin. Baik, lanjut. Sebentar Bu ya, saya minum dulu. Bismillah.
Yang hadis selanjutnya yaitu apa? Kata Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Janganlah seorang suami itu ya mencela seorang mukmin, mencela apa? Mencela istrinya. Ya, in kariha minha khuluqan, apabila satu akhlak, satu perangai dari istri tidak disuka, radiya minha akhar, maka apa? Coba lihat akhlak yang lainnya, ya. Misalnya, makanya Bu, saya sering mengingatkan kalau di pas khutbah nikah, nikah itu awalnya memang kelihatannya sekarang yang nampak adalah apa? Yang indah. Tapi selain memang indah, ketika apa? Ketika ridho dengan apa? Kekurangan dari apa? Pasangan selama itu apa? Bukan kekurangan dalam masalah agama, ya kurangan dalam masalah ya yang fatal-fatal. Misal, mohon maaf. Jenengan mungkin ketika ketemu waktu pertama kali nadzor, misalnya seorang suami lihat wanita, masya Allah anggun ya, tahu akhlaknya bagus, tapi ternyata apa di balik itu ada yang masih kurang, yaitu apa? Nek ngupil gilani. Nah, waya garuk upil itu, wah digaruk susu oh gilani ngono. Mohon maaf, ambil metingkrang, wah wis tambah ya. Apa kalau ketawa terbahak-bahak ya, terbahak-bahak. Itu jangan Bu ya, jangan. Itu misalnya kayak gitu kelihatan, maka apa? Oh masya Allah, iya istriku kurang, tapi kan dia kalau ngupil pasti jelek-jelek gini kan, dia hanya di depan saya. Sabar Bu ya. Seorang laki-laki itu apa? Harus melihat apa? Akhlak wanita apa yang lainnya. Begitu pula seorang wanita. Lihat seorang suami, masya Allah gagah perkasa, ladala karo curut ayo wedi. Nah, karo tikus mlebu kamar apa? DM muncak-muncak munggah kasur. Ya, ngejem tapi apa wedi karo tikus. Misalnya begitu. Tapi dia bukan takut, bukan dalam artian takut yang fatal, enggak, takutnya karena kaget misalnya. Enggak apa-apa, itu sekolah. Maka apa? Jenengan lihat akhlak yang lain, oh masya Allah. Meskipun suami saya takut sama apa? Sama curut, sama tikus, tapi dia apa? Masya Allah cari nafkah, masya Allah ngajari agama, masya Allah. Maka itulah pentingnya, yaitu apa? Akhlak taghaful, yaitu apa? Gampang melupakan kesalahan pasangan yang tidak fatal tuh, itu masuk akhlak yang mahal. Ya. Jadi misal ada akhlak yang kurang baik yang enggak disukai jenengan dari suami. Misalnya apa? Misalnya, mohon maaf, suami kalau habis pulang kerja hanya apa? Hanya cuci muka, hanya sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, tidur, nggak mandi sore. Jenengan nggak suka mungkin, tapi terus sudah menyampaikan, tapi nggak berhasil, belum berhasil, maka apa? Sabar Bu, ya apa sabar. Karena apa? Misalnya jenengan lihat di keluarga nggak pernah ngutang, SPP lunas, ya, kemudian apa? Lain-lainnya sudah aman, maka sabar Bu. Jangan gara-gara Mas aku gak seneng karo panjenengan niku nek gak adus jijik aku misalnya, kempros jenengan niku. Kamare ngep mambu keleke jenengan misalnya. Jangan Bu, ya, sabar, tapi tetap apa? Menasihati terus, ya kan? Makanya di antara resep bahagia pernikahan yaitu apa? In kariha minha khuluqan radiya akhar. Apabila ndak suka dalam satu akhlak atau perangai, hendaknya apa? Dia ridho dengan apa? Perangai yang lainnya. Ayat yang kedua, an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dalika. Perhatikan, mengajari perkara-perkara penting dari urusan apa? Agama, apabila istri belum apa? Paham, ya. Jadi ini kewajiban seorang suami, yaitu apa? Ngajari istri ben paham apa? Agama. Bukan kewajiban Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kewajibannya apa? Menyampaikan risalah kepada siapa? Kepada umat secara umum dan juga secara mendetail. Tapi istri itu kewajibannya siapa? Suami. Misalnya ya bagaimana diajak ke kajian, ya kayak ummahat seperti ini, masya Allah. Ketika jenengan dapatkan izin untuk kajian itu, masya Allah, tatkala wanita-wanita di luar sana mereka tidak banyak yang mau menuntut apa? Ilmu kaji di mana? Di kajian. Maka jenengan bersyukur, ya. Au ya'dzana laha an tahdura majalisal ilmi litata'allama dzalika,
Atau seorang suami itu di antara kewajibannya yaitu apa? Memberikan izin kepada para wanita untuk apa? Menghadiri majelis ilmu agar mereka mempelajari perkara-perkara penting agama ini. Harus diizinkan. Mas, aku tak kajian di Al-Amin ya hari Kamis sama Ustadz Fakhri. Oh monggo di hati-hati ya. Berangkat sama siapa? Oh jalan kaki insyaallah dekat. Wah masya Allah izinkan. Ya. Tapi mari kajian ke Endang Muli ya dik ya. Ke Endang Muli ya misalnya begitu. Maka harus bu ya belajar. Seorang suami itu apa? Harus apa? Mengajari apa? Istrinya ya. Seorang suami misalnya istrinya belum terlalu lancar ngaji, ajari bu, pahala ini, ya pahala. Seorang istri belum paham permasalahan waris misalnya, ajari. Di sini nggak ada itu ya, bahas kajian waris ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah sama Ustaz siapa sama waris ketika itu? Ustaz Salim. Sekarang masih ingat apa sudah lupa? Sudah lupa ya, masya Allah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Maka belajar ya. Misalnya belajar masalah apa? Haji, belajar ya, belajar masalah apa? Memandikan jenazah, belajar ya, belajar ya. Belajar masalah apa? Umroh, belajar di kajian-kajian belajar masalah akidah ini yang paling utama, masalah manhaj, belajar ya. Bagaimana berakidah yang benar, bagaimana bermanhaj apa yang benar. Maka belajar di mana? Di kajian-kajian. Enggak ada itu di mana di luar sono, enggak ada. Di kajian-kajian belajar ya. Makanya umat yang masya Allah sepekan itu bisa apa? 2 atau 3 kali kajian sepekan itu masya Allah. Ditambah lagi di rumah ya masya Allah. Ya itu hebat wanita seperti itu ya. Itu wanita-wanita yang langka ya kan. Id hajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqalla min hajatiha ila at-ta'ami wasyarabil wajibi badluhuma ya. Karena butuhnya wanita terhadap atau butuhnya wanita dalam memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya itu tidak kalah penting, tidak kalah kurang dengan apa? Dengan hajatnya terhadap apa? Makanan dan juga apa? Minuman sama. Jadi butuhnya wanita itu ya terhadap masalah agama itu hampir sama atau tidak kalah penting dengan apa? Sebagaimana butuhnya seorang wanita terhadap apa? Makanan dan juga apa? Minuman sama bu, sama. Ya. Wanita butuh terhadap agama itu ya, wanita butuh terhadap agama itu sama sebagaimana apa? Wanita butuh terhadap apa? Makan dan juga apa? Minuman sama. Ya, sama. Makanya kata Allah Ta'ala berfirman ya kepada para lelaki, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya. Kemudian kata Syekh mengatakan wal mar'atu minal ahli wa wiqayatuha minan nari bil imani wal amali sholihi. Kata Syekh di sini mengatakan bahwasanya apa? Istri itu kata Syekh termasuk keluarga yang dia tuh hendaknya apa? Harus dijaga dari api neraka dengan apa? Dengan keimanan dan juga apa? Amal soleh. Wal amalu sholihu la budda minal ilmi wal ma'rifati hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi 'alal wajhil matlubi syar'an. Yang namanya berilmu amal soleh itu harus dengan apa? Yang namanya beramal soleh itu harus dengan apa? Dengan ilmu, sehingga dia bisa melaksanakannya dengan apa? Dengan benar secara apa? Sebagaimana diminta di dalam apa? Syariat. Ya, harus benar, harus apa? Paham betul syariatnya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi apa? Paham betul. Ya. Contoh masalah jilbab saja. Banyak orang tahu syariat jilbab, tetapi sebagian orang apa? Tidak tahu bagaimana cara menggunakan apa? Jilbab yang benar. Ya, makanya jangan lihat apa? Jilbab itu modelnya sekarang itu apa? Bermacam-macam, ya kan? Contoh, istri panjenengan sholat, iya sholat, ya.
tetapi apa, sholatnya nggak betul misalnya. Mohon maaf. Ketika sujud misalnya sholat di rumah sendiri, jenengan apa? Misalnya jenengan sebagai seorang suami ya, melihat istrinya apa? Ketika sujud apa? Tangannya ngimpet, tahu ngimpet bu? Ngimpet itu ya apa ya? Merapat ke kelek ya, ke dada ya. Ah ini ketika sholat sendiri loh, saya mengatakan sholat sendiri ya. Angka ini nggak benar, diluruskan. Nabi SAW itu ketika sholat terlihat apanya ibu-ibu? Sampai terlihat apa? Ketiaknya yang berwarna apa? Putih. Ya, ini menunjukkan misalnya apa? Tangan beliau apa? Terbuka. Ya kan? Nah ini diajari bu, diajari apa? Ya duduk apa? Duduk sholatnya. Kemudian misalnya saat takbiratul ihram, lihat tangannya keliru, luruskan. Misalnya ketika duduk iftirash atau ketika duduk baina sajdatain, ya, duduknya keliru, betulkan bu, ya, dibetulkan. Misalnya panjenengan sebagai seorang suami, betulkan, karena ini perkara-perkara apa? Agama, ya, bukan perkara-perkara apa yang ringan, maka harus apa? Tetap diajari, ya, karena istri itu hendaknya apa? Dijaga, karena apa? Dia termasuk bagian dari keluarga, ya, yang hendaknya dijaga dari apa? Dari api neraka. Baik. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini perintah untuk mengajari agama itu adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun asiratun indakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah wahai para lelaki, hendaknya kalian berbuat baik kepada para apa? Wanita, ya, fa innahunna awanun, karena mereka semua itu adalah apa? Tawanan, asiratun indakum, yang berada di sisi kalian. Kan mereka nggak bisa keluar rumah kalau jenengan tidak izinkan wahai para suami, maka ajarkan mereka, yaitu apa? Perkara apa? Agama, ya, agama yang baik diajarkan, ya. Baik. Yang ketiga, di antara hak dari seorang istri, ya, dari hak seorang istri dari apa? Dari suaminya, ya. Ini hampir sama dengan yang ketiga bu ya. Yang kedua hampir sama. An yulzimaha bita'alimil islami wa adabihi, yaitu apa? Mengajari mereka tentang apa? Tentang adab-adab di dalam apa? Agama Islam, dan juga apa? Ajaran-ajaran dalam apa? Agama Islam. Wa an ya'khudhaha bidzalika akhdan fayamna'uha an tusfira aw tadabarraja wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilati bighairi maharimiha rijali, ya. Kata Syekh mengatakan, yaitu apa? Melarangnya, ya, mohon maaf, wa an ya'khudhaha bidzalika akhdan, mohon maaf, yaitu memberikan hukuman, ya, memberikan apa? Hukuman, dengan sebuah hukuman apabila dia melakukan kesalahan. Fayamna'uha, ya, kemudian dia apa? Melarangnya, antusfira, agar dia tidak berpergian apa? Sendirian, ya, karena seorang wanita itu tidak boleh apa? Melakukan apa? Safar sendirian, kecuali memang dalam keadaan-keadaan yang sangat darurat, ya, maka diperbolehkan. Adapun dalam keadaan-keadaan tidak sangat darurat, yang tidak sangat darurat, maka apa? Jangan apa? Wanita itu berpergian apa? Sendirian. Sekarang Surabaya Malang, coba naik kereta berapa lama? 1 jam seperempat sampai, insyaallah. Naik mobil 45 menit sampai, kalau ngebut ya. Kalau ngebut ya, kalau nggak ngebut ya nggak sampai. Jangan bu, jangan ditiru bu ya, jangan tiru, jangan. 45 menit itu banter banget bu, jangan tiru, jangan. Kholas, tobat ya. Maka jangan sendirian ke Jogja, yakni apa namanya, sendirian, jangan bu, ya, jangan. Ke Jogja sekarang paling 3 jam sampai naik kereta, sampai insyaallah naik kereta 3 jam, 4 jam sampai. Ke Jakarta 1 jam sampai pesawat, ya kan? Jangan kalau sendirian, kalau tidak sangat terpaksa, maka apa? Jangan apa? Melakukan apa? Safar sendirian. Au tatabarruja atau tatabarruja, yaitu apa? Bertabarruj, ya, jangan
diajari kaum laki-laki itu. Ini hak dari seorang istri, Bu, ya. Yaitu apa? Jangan sampai apa dia bertabarruj atau yahulu bainaha wa bainal ikhtilat, atau apa di antara hak seorang istri sebenarnya yaitu apa? Seorang suami wajib menyelamatkan istri dari apa? Ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan juga apa? Perempuan, ya. Makanya sampai di Jakarta itu kalau naik KRL itu kereta yang ujung sama ujung itu kereta dikhususkan apa? Perempuan. Iya, Bu, kalau di Jakarta itu naik KRL kereta yang ujung-ujung itu dikhususkan apa? Untuk para wanita. Tapi ya nggak bisa, Bu, ya, kurang. Saya sih berharapnya ada kereta khusus wanita, ya. Khusus apa? Para wanita. Khusus satu rangka itu wedok tok isine, ya. Karena enggak, Bu, KRL itu kan kayak Jakarta Bekasi, Jakarta Bogor, Jakarta mana? Cikarang, Jakarta Suta, ya kan? Itu ada keretanya, Bu. Itu memang ujung sama ujung itu dikhususkan untuk para wanita, ya kan? Tetapi kasihan, Bu. Karena wanita yang memang jumlahnya qadarullah memang bawahnya, akhirnya Pak merangsek di semua gerbong. Nggak bisa. Sampai ada na'udzubillah, ya, ada seorang wanita, saya baca tulisan di salah satu channel, menangis ketika dia naik gokar. Karena apa? Ada seorang laki-laki yang melakukan apa? Exio bisnis apa? Itulah, ya. Mengeluarkan kemaluannya, naudzubillah, ya, mohon maaf, mengeluarkan juga air maninya kemana? Ke perempuan. Itu di tempat umum, kan gendeng ini otak ini, nggak bisa nerima. Ada kayak gitu, Bu. Wanita dilecehkan akhirnya. Dan itu kejadian, mohon maaf ya, di Jakarta itu banyak kejadian kayak gitu, di tempat-tempat umum seperti itu banyak, Bu. Makanya walhamdulillah di Surabaya itu tidak seperti apa? Jakarta, maka apa? Alhamdulillah, ya kan? Ya meskipun ada cuman ya sedikit sekali, mudah-mudahan kita berharap sedikit dan pelakunya cepat tertangkap, ya kan? Itu benar-benar melecehkan sekali, Bu. Dan alhamdulillah ketangkap orangnya. Kenapa? Ada kamera di situ. Jadi kejadian itu katanya si wanita ini ketika mau turun kereta, ketika mau turun stasiun di salah satu stasiun di Jakarta, wah ada si laki-laki di belakang itu mepet terus, Bu. Ya naudzubillah lah. Nauzubillah. Ya. Nah, ini bahaya memang apa? Laki-laki itu kalau bercampur baur dengan apa? Para wanita, bahaya. Makanya bahaya. Meskipun perempuannya itu sudah menggunakan jilbab, ternyata ya namanya laki-laki ya error otaknya, ya kan? Ya seperti itulah. Makanya jenengan alhamdulillah, Bu, ya, bersyukur, Bu. Nek mamane sama suami sudah usah kerja, dia aku asik kerja. Mas aku bosan, Mas. Bersyukur sih, Bu, bersyukur. Karena banyak perempuan di luar sana berjuang mati-matian hingga seperti ini, ya, dilecehkan, itu kan juga tidak enak, ya. Lanjut. An yuwaffiralaha hisanatan kafiyatan wa riayatan wafiyatan. Kata Syekh di sini menyebutkan yaitu apa? Memberikan apa ini, ya? Perlindungan, ya, penjagaan, pemeliharaan apa yang yakni pengayoman, ya, apa yang sempurna. Fala yasmalaha an tafsuda fi khuluqin aw dinin wala yafsahu laha al majala an tafsuka an awamirillah wa rasulihi aw tafjura. Ya, seorang suami itu, ya, tidak memperbolehkan istrinya untuk apa? Merusak akhlak ataupun agamanya. Dan juga apa? Tidak memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada istrinya untuk apa? Untuk dia berbuat kerusakan terhadap perintah-perintah Allah. Jangan. Ya, ini kewajiban suami, ya, yang menjadi hak istri. Ada istri mulai melenceng, diluruskan. Ya, ini kewajiban seorang istri, seorang suami yang menjadi apa? Hak dari seorang apa? Istri, diluruskan lagi. Ada dia ingin apa? Aku tak jalan-jalan, Mas, ke Santera sama jamaah ummahat tok. Jangan, ya. Ke Santera di Batu sana misalnya. Ummahat tok kok iki, Mas? Gak ono wong lanange. Iya, Dik, gak ono wong lanang. Apa nang Santera gak ono wong lanang, Dik? Ah, ya kan? Racun ini, Bu, racun. Jangan. Banyak sekarang, Bu, ya. Jamaah-jamaah pengajian itu apa? Sebagian, ya,
bukan pengajian apa namanya, bukan pengajian, insyaallah bukan pengajian kita ya. Ya sebagian ummahatnya itu keliling-keliling, Bu, seneng gitu, foto ya kan, ya. Apa mana apa tempatnya itu apa namanya kalau di tempatnya bagus foto namanya Instagramable ya. Apalah itulah ya kan. Wah, ternyata yang kena racun selfie itu saya kira bukan hanya orang umum. Sebagian ummahat itu terkena sebagian para wanita itu terkena racun selfie. Ya kalau buat keluarganya sendiri, lo nampang lo, naudzubillah. Ya, jangan Bu ya, tolong jangan ya. Udahlah untuk suaminya saja. Untuk apa suaminya saja, untuk anak-anaknya ya sekolah sudah jangan untuk dipajang-pajang. Maksudnya ketok sikile tok ojo lah ya. Ketok gamis itu ojo, terkadang ambil ngopi ya kan, ketok drijini tok ya kan. Jangan ya. Sampai saya tadi pagi Masya Allah ya, memang yang namanya apa istilahnya ya. Jadi saya kan nitip pisu sama Ustadz Agus Suranto ya, yang di Belanda itu, dan Masya Allah ya, beliau tadi malam datang, saya senang sekali lihat wajah beliau lagi, ketemu lagi kan. Dia kemarin hari Senin itu bilang dadak, Ustadz ini ada orang mau ke Surabaya langsung, antum Ustadz pisu antum tak kasih orangnya aja Ustadz, antum transfer aja ongkirnya berapa Ustadz, segini tak transfer langsung Bu. Saya sampai minjam uang karena BSI kan tiba-tiba error ya. Kok Darullah semalam ketemu Bu, Masya Allah. Kok ketemu seneng wajah lihat beliau lagi. Antum tuh yang pulang ya kan. Nah maka dari itu ana bersyukur sekali ya ketemu beliau ya. Mudah-mudahan malam nanti bisa ketemu lagi, karena beliau besok langsung balik lagi ke Belanda. Jadi tadi malam tuh datang dari Belanda Bu, jam berapa? Jam 3 sore ya, baru istirahat ya, ketika temannya malam. Besok itu udah balik ke Belanda lagi. Saya mikir, Ustaz antum iki Surabaya Londo kayak Surabaya Wonogiri ae. 3 jam teko. Kan perjalanan lama, 15 jam, 14 jam perjalanan atas udara. Nauzubillah. Ya. Maka para ummahat ya, perhatikan ya, wanita itu mendapatkan apa? Hak untuk dijaga, ya. Baik, lanjut. Id huwa ar-ra'il mas'ulu anha wal mukallafu bihifdhiha. Karena seorang laki-laki itu adalah pemelihara yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala tentang para wanita. Wal mukallafu bihifdhiha, para laki itu mendapatkan tugas atau beban untuk menjaga para wanita, wasiyanatiha, memeliharanya. Kata Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki itu adalah pemimpin bagi dari kaum para wanita. Baik, lanjut. Yang keempat, nah ini berat ini, saya tapi harus mengungkapkan ya. An ya'dila bainaha wa baina darratiha, yaitu seorang suami itu harus adil dengan siapa? Dengan para istri-istrinya. Ya, mohon maaf Bu ya, harus sampaikan Bu ya. Baik. Jangan batuk ya. Giliran gini batuk, ya kan? Kayak sudahlah, jenengan satu, masih satu. Belum ada madu, tidak ada persaingan jenengan. Apa? Sudah aman, insyaallah jenengan masih satu kan? Ya, belum ada madu kan? Ya. Kalau ada madu ya wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah jadikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, sendiri ataupun di madu. Baik, perhatikan kata saya. Stop, sudah. In kana lahu darratun. Nih Bu, ingat Bu, apabila memang punya madu. Ya, kata saya mengatakan hendaknya seorang suami itu bersikap adil apabila dia punya madu. Ya dilu bainahuma. Adil itu dalam sisi apa? To'am, makanan, syarab, minuman, libas, pakaian, asakan, yaitu tempat tinggal, ya. Mabit, yaitu bermalam, ya. Harus adil, ya. Harus harus adil, ya. Wa alla yahifa fi syai'in min dalika, dan seorang suami itu tidak boleh, yaitu berat sebelah dalam hal-hal tersebut.
au yajura au yadlima id harramallahu subhanahu wa ta'ala andalika, atau yaitu apa, berbuat zalim, berbuat curang, berbuat aniaya terhadap salah satu itu enggak boleh. Kalau istri pertama, istri kedua dibelikan rumah, misalnya bojo nom, ya istri pertama juga belikan rumah sebutuhnya dia, ya kan? Istri pertama yakni apa namanya, dibelikan pakaian, istri kedua dibelikan pakaian yang semampunya. Istri kedua dibelikan mobil, istri pertama juga dibelikan apa? Mobil. Ya. Banyak Bu ya. Jenengan itu mohon maaf ya, saya tidak menghina, tidak ya. Sebagian dari para wanita itu tidak mau dipoligami ya karena mungkin melihat ya sinetron, ya melihat yang jelek-jelek, padahal yang bagus-bagus juga banyak Bu. Bahkan ada orang umum saja, bukan orang ngaji Bu ya, orang umum itu mereka bisa menjalankan hidup pernikahan sampai 2-3 orang istri, banyak, dan banyak dari mereka yang berhasil. Mesti jenengan kan berkata nanti, oh lah Ustaz kono duwe ya kene bojoku kan ora. Nah, enggak Bu, kebahagiaan itu tidak melulu dengan apa, dengan keuangan. Tapi memang salah satu kebahagiaan dengan apa, dengan keuangan apa yang bagus. Itu memang iya. Maka dari itu seorang suami ketika dia punya madu, punya istri 2, 3 atau bahkan 4, dia harus apa, berlaku apa, adil terhadap siapa, para istrinya. Istri pertama, kedua, ketiga, dan juga apa, keempat. Dan ini nasihat juga bagi saya pribadi, kalau memang tidak bisa berlaku adil, maka jangan apa, bercoba-coba untuk apa, memiliki lebih dari apa, seorang istri. Nah, panteri. Nah, memang betul kan? Makanya Allah berfirman surat An-Nisa ayat ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kata Allah Taala berfirman, kalau kamu tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukuplah berapa? 1. Ya, 1. Bagi laki-laki kalau nggak bisa adil berapa? 1 aja. Atau budak-budak yang kalian apa, miliki, ya kan? War rasulu alaihi afdhalus salati wassalam wasabihinnal khaira, dan Nabi SAW mewasiatkan tentang ini kepada siapa? Kepada para lelaki. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap siapa? Terhadap keluargaku. Yang terakhir Bu, yang kelima. Wa alla yufshiya sirraha. Afsha yufshi yakni menyebarkan, tidak menyebarkan aib istrinya. Ya, sembarangan. Begitu pula jenengan Bu, jangan gampang-gampang mengumbar apa, aib seorang apa, suami. Jangan. Tahan di mana, di rumahnya. Kalau memang bisa diselesaikan di mana, berdua, maka itu lebih baik. Ya, kekurangan apapun dari pasangan-pasangan kita, kalau memang bisa diselesaikan di rumah berdua, itulah yang apa, terbaik. Kalaupun toh memang butuh hakim, dalam artian 1 orang dari pihak suami, 1 orang dari pihak apa, istri, itu juga tidak masalah, karena memang syariat membenarkan. Tapi intinya jangan membocorkan apa, aib rumah tangga. Wa alla yadhkura aiban fiha, ya, tidak, yaitu apa, menyebut aib-aib yang ada pada seorang wanita, jangan. Idhuwal aminu alaiha, karena lelaki itu adalah apa? Amin, yakni kepercayaan bagi seorang apa, wanita. Wal matalabu bi riayatiha adzawdi anha. Ya. Dan seorang suami itu memang dituntut untuk apa? Memelihara, ya, dan juga apa? Menjaga, ya, aib-aib dari seorang apa, istri. Lihatlah kata Nabi SAW, ya, mengancam kaum para lelaki dengan berkata, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi fatufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Na'udzubillah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat ialah siapa? Yaitu seorang laki-laki, ya apa, yang menggauli istrinya, dan istrinya pun juga apa, menggauli suaminya.
Tsumma yansyuru sirraha, kemudian dia apa? Membeberkan, yaitu apa? Aibnya. Jangan Bu ya. Wallah, jangan ya. Para ummahat ya, sekali lagi saya tekankan, kalau ada ribut sama suami ya, suami juga berhak Bu mendapatkan hak ini. Maka apa? Diselesaikan apa? Di ranjang, bukan diselesaikan mana? Di kamar, sama suami, itu jauh lebih baik. Ngomong dari apa? Hati ke hati, nyari akar apa? Permasalahannya, turunkan ego, jangan apa? Selalu mengejar hak, tapi apa? Koreksilah kewajiban kita. Dik, saya mohon maaf Dik, saya ini tadi emosi sama panjenengan Dik. Kayak ada satu channel YouTube, channel apa di Facebook ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah kelihatan istrinya. Si suami ini Bu ngomongnya pakai Jawa murni. Saya lupa nama channelnya. Ngomong itu pakai ngomong Jawa kromo Inggil Bu. Saya itu nggak paham saya ngomong apa. Tapi terjemahkan ya. Jangan saya dalam benak saya. Cek pinternya jenengan ngomong bahasa Jawa kayak gini. Sendikon dawuh Gusti Ayu. Sampai seperti itu ya. Maka ngomong dari hati ke hati, ya kan? Ada crash, sudah selesaikan sama suami, sama istri, segera di mana? Di rumah. Ya. Dek, mohon maaf Dek, tadi pas maghrib abang emosi. Kenapa? Karena abang tadi di kantor dimarahin sama siapa? Sama bos. Qadarullah, ada pekerjaan yang meleset sehingga apa? Abang kepikiran sampai rumah, terus ada anak-anak pulang, pas pulang anak-anak berisik, kamu kena semprot, padahal itu bukan salah kamu. Ya saya mohon maaf Dek ya, mohon maaf abang kurang dalam hal ini. Ada ngobrol dari hati ke hati, ya. Setelah itu berbaikan, ya. Begitulah seorang istri sama suami, tapi istri sulit sih untuk minta maaf. Sulit Bu ya, sulit Bu ya, sulit. Laki itu bener salah. Perempuan coba bener salah, bener sebagiannya, ya kan? Sulit perempuan untuk minta maaf. Kalau laki-laki kan gampang, mohon maaf Di. Iya, boh. Tapi perempuan, coba kalau kan misalnya ada perempuan minta maaf, Mas sepurane, Mas jaluk sembuh. Wis yo ngono yo, gak gelem jaluk sepurane aku ya. Loh, malah diancam. Ya. Laki-lakinya malah apa? Diancam. Intinya Bu ya. Poin yang kelima, seorang istri tidak boleh apa? Seorang suami tidak boleh apa? Mengumbar aib dari siapa? Dari istrinya. Wallahu a'lam bishawab Ibu. Saya cukupkan di poin yang kelima. Insyaallah pertemuan mendatang kita membahas hak-hak suami dari apa? Para istri. Ya, kita berhenti pada poin yang kelima dari apa? Hak istri dari apa? Para suami. Saya mohon maaf bahasa Arabnya libur dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya panjenengan lelaki solih, wanita soliha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.